Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Adi Iswianto, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi pada dua kasus. Yang pertama, kasus siswa yang datang terlambat, dan yang kedua, pada kasus jika ada siswa yang berkelahi. Silahkan menyaksikan. Halo Teno, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Nah Teno, berapa kali ini Bapak lihat kamu sering datang terlambat, dan Bapak dengar juga dari guru piket dalam beberapa bulan ini kamu sudah 3 kali datang terlambat, apa benar? Iya Pak, saya berapa kali ini sering terlambat Pak. Kenapa Teno kok bisa datang terlambat? Apa alasannya? Apa bangun kesiangan? Iya Pak, saya berapa kali bangun kesiangan Pak. Kenapa kok bisa sampai bangun kesiangan? Iya Pak, karena saya kemalaman tidurnya Pak. Kok bisa sampai tidur kemalaman Teno? Iya Pak, karena saya tadi malam begadang bermain game online bersama teman saya Pak. Bapak paham. Mungkin saat ini Teno lagi suka main game online itu, tapi kalau misalkan sampai tidur kemalaman dan datang terlambat, apa masih bisa dibenarkan perilakunya? Tidak Pak. Nah, kalau sudah begini, jadi siapa yang ngerugi Teno? Saya sendiri Pak, tadi saya kena omel sama guru piket dan dihukum di lapangan Pak. Ya tentu saja dihukum, karena kalau datang terlambat ke sekolah kan sudah menyalahi tata tertib sekolah dan harus ada konsekuensinya kan? Iya Pak. Oke, nah Bapak dulu juga pernah kok Teno datang ke sekolah itu terlambat. Di dunia ini juga banyak kok orang yang datang ke sekolah itu juga terlambat. Melakukan kesalahan seperti itu tuh hal yang lumrah, namanya juga kita sebagai manusia. Tapi dengan datang terlambat itu bukan harus kita jadikan kebiasaan, karena kesalahan bukan dijadikan sebuah kebiasaan. Nah, dengan kamu datang terlambat berarti nilai keyakinan sekolah mana yang harus Teno perbaiki? Mungkin menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab Pak. Nah, Bapak setuju, berarti Teno meyakini nilai-nilai tersebut kan? Iya Pak. Apa Teno bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Pak. Nah Teno, menurut Teno gimana caranya supaya tidak datang terlambat? Mungkin saya mengatur jam alarm Pak. Yakin itu aja cukup? Tadi kan Teno terlambatnya karena kesiangan bermain game online sampai larut malam. Saya akan mengatur lebih dari 1 alarm Pak. Boleh, tapi apa kamu akan tetap bermain game online sampai larut malam Teno? Tidak Pak. Baik, Bapak tuh tidak melarang kamu untuk bermain game online, karena mungkin game online itu adalah suatu kesenangan buat Teno. Tapi alangkah baiknya kalau Teno juga mengatur waktu istirahat. Tubuh kamu tuh butuh istirahat loh. Baik Pak, nanti saya akan membagi waktu antara bermain dan tidur Pak. Oke, nah Bapak sarankan kamu jangan tidur di atas jam 9 malam. Berarti jam 9 malam itu harus sudah tidur. Tapi gimana kalau ada teman kamu yang ngajakin kamu main game online lagi sampai larut malam? Saya akan mengatakan tidak Pak, karena saya tidak mau bangun kesiangan dan terlambat lagi Pak. Bagus, berarti kamu sudah bersedia untuk bertanggung jawab atas perilakumu. Nah, kan tadi Teno bilang mau pasang alarm kan? Kapan Teno mau pasang alarmnya berarti? Habis pulang sekolah Pak. Nah, kalau misalkan Teno masih nggak bangun karena alarmnya, padahal sudah ngatur alarm tapi Teno masih nggak bangun, kira-kira di rumah ada nggak yang bisa bangunkan Teno? Ada ibu saya kok Pak. Kalau begitu, nanti sampai rumah jangan lupa untuk sampaikan ke ibu Teno juga kalau tiap pagi Teno dibangunkan. Nah, ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan untuk Teno? Tidak ada Pak. Oke Teno, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu Teno sekarang bisa kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan belajar. Baik Pak, terima kasih. Oke. Faris, Dasdo, kalian paham kan kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak.
Kenapa kalian bisa kelahi? Bisa nggak ceritakan kronologisnya ke Bapak? Ya tadi Paris mengolok-olok orang tua saya, Pak. Saya tidak terima diolok-olok. Loh, tapi kan maksudku cuma bercanda aja, Dasto. Kenapa kamu malah pukul aku? Sakit tahu. Ya aku tidak terima kamu mengolok-olok orang tuaku. Daripada aku balas olok, mending kamu aku pukul. Sudah, kalian jangan bertengkar. Dari cerita kalian Bapak paham masalahnya. Sekarang giliran kalian yang mendengarkan Bapak. Dasdo, Bapak paham kenapa kamu marah, kenapa kamu kesal. Pasti setiap orang kalau diberikan perlakuan seperti itu ya marah dan kesal. Tapi menurut kamu, dengan memukul seperti itu apakah menyelesaikan permasalahan? Tidak, Pak. Saya juga masih kesal. Faris, Iya, Pak. Bapak tahu mungkin membuat lelucon itu atau membuat gurauan itu suatu kesenangan buat kamu. Tapi kalau misalkan membuat gurauan atau kesenangan dengan menyakiti hati orang lain apakah baik? Tidak, Pak. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan kesalahan kalian masing-masing. Dari kesalahan kalian itu coba kita tautkan sama janji siswa. Janji siswa mana yang kalian langgar? Masih hafal kan janji siswanya? Masih, Pak. Janji siswa mana yang dilanggar? Saling Saling menghargai teman, Pak. antar teman, Pak. Apa kalian masih meyakini janji siswa tersebut? Masih, Pak. Masih, Pak. Kami Kami masih meyakininya. meyakininya. Oke, kalau begitu kalian pertama-tama Bapak ingin melihat kalian saling memaafkan dulu. Sudah bisa saling memaafkan belum? Bisa, Pak. Sebenarnya saya masih kesal, Pak. Tapi kalau Paris berjanji tidak mengolok-olok nama orang tua saya lagi, saya akan memaafkannya. Nah Faris, kamu mau berjanji nggak ngolokin orang tuanya Dasdo lagi? Iya, Pak, saya berjanji. Oke, kalau begitu sekarang Bapak mau lihat kalian saling bersalaman. Sebagai tanda bukti kalian sudah bermaafan. Sudah bermaafan? Sudah, Pak. Pak. Menurut Bapak ada cara lain kok untuk mencari kesenangan tanpa menyakiti orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan jika ada hal yang tidak menyenangkan bagi kalian, bukan kekerasan cara menyelesaikannya atau solusinya. Sebenarnya kalian bisa menyampaikannya ke wali kelas atau mungkin bisa juga ke guru BK untuk bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Jadi ingat, kekerasan itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, mulai sekarang berarti kalian harus makin meyakini dan mengindahkan janji siswa yang sudah kita sepakati. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, terima kasih atas kerjasama kalian. Kalian bisa kembali lagi ke kelas dan Bapak nggak mau dengar kalian bertengkar lagi atau berkelahi lagi gara-gara olok-olokan sama orang tua. Setuju? Setuju. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih juga. Silakan kembali ke kelas. Oke, menurut kalian, jika setiap ada yang melakukan kesalahan kemudian diberi perlakuan seperti tadi, kira-kira menurut kalian akan merasa lebih tertekan atau bagaimana? Malah lebih bagus, Pak. Lebih bagus, Pak. Kenapa lebih bagusnya? Supaya muridnya itu buat berubah. Nggak bakal mulai itu lagi. Bagus-bagus. Jadi kalau misalkan dilakukan seperti itu, menurut kalian tidak akan mengulangi kesalahannya lagi seperti itu? Bisa jadi karena mereka pasti takut masuk PK lagi karena di teguran pasti akan berubah. Kemudian selain alasan tadi, sebenarnya waktu proses tadi kan ditanya tuh alasan kesalahannya kenapa seperti itu. Menurut kalian yang bersalah ini dapat kesadaran sendiri nggak dari kesalahannya tadi? Dapat, Pak. Nah, karena dapat kesadarannya sendiri berarti nah, kalau dari hasil proses yang tadi kan berarti kalian merasa itu alasan kesalahan kalian kan digali. Otomatis berarti kalian menyadari kesalahannya sendiri kan? Iya, Pak. Nah, dari situ tadi kalian juga dipandu untuk apa? Mencari Solusinya. ya, mencari solusi sendiri. Berarti kalau kalian paham dan sadar untuk mencari solusi sendiri, diharapkan kalian bisa apa?
bisa bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. atas kesalahan dan melakukan solusinya sendiri. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.